Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 41, Masalah Besar. Bai Zixiong setinggi 6 kaki 4 inci tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan di wajahnya yang gelap setelah ia dipukul. Sebaliknya, dia menggigil mendengar suara dari luar dan tampak sangat patuh. Demikian juga, anggota tim basket lainnya semua tampak gugup. Dengan kepala menunduk, mereka keluar dari restoran tanpa bicara. Masing-masing ditampar di belakang kepala oleh pria yang menunggu di pintu. Dia memukul Bai Zixiong dengan kekuatan yang lebih besar dan mengirimnya beberapa langkah ke depan. Namun, Bai Zixiong setinggi 6 kaki 4 inci tidak berani mengucapkan sepatah kata pun keluhan. Melihat tubuh yang besar dan agung berdiri di pintu, Hao Ren dan teman-temannya tidak bisa tidak bertanya-tanya tentang kekuatan hebat pria itu. Terutama karena dia bisa menahan kelompok pria besar ini di tim basket. Dapatkan asteris ses kamu kembali ke pelatihan. Dengan teriakan lain, lelaki misterius itu mengantar anggota tim bola basket ke universitas, memberikan orang-orang di restoran punggung yang luas untuk dilihat. Pria ini bahkan setengah kepala lebih tinggi dari Bai Zixiong. Dia seharusnya Xie Wanjun, kapten tim bola basket. Hanya dia yang bisa mengendalikan orang-orang itu di tim bola basket, kata Yurong, yang akrab dengan situasi di sekolah. Dari awal hingga akhir insiden, Hao Ren belum pernah melihat sekilas wajah Xie Wanjun. Pria ini lebih tinggi dari pintu ketika dia berdiri di luar, dan Hao Ren hanya melihat sekilas punggungnya ketika dia pergi. Oke, baiklah. Ayo kembali ke makan malam kita. Hao Ren menjernihkan kepalanya dan memanggil yang lain. Dengan senyum canggung di wajahnya, Xie Yujia bergabung dengan usahanya. Namun, semangat mereka dibasahi oleh gangguan. Kemenanganmu atas Huang Suji mempermalukannya. Teman-temannya mungkin akan membuat lebih banyak masalah untuk kamu. Hati-hati. Di keheningan Hao Ren, Xie Yujia melanjutkan, tapi kamu tidak perlu khawatir. Paling-paling, mereka hanya akan melakukan sesuatu untuk membuat kamu tidak nyaman. Mereka tidak akan melakukan sesuatu yang keterlaluan. Aku tidak khawatir. Mereka membuat masalah karena ketiadaan. Dan ini bukan pertama kalinya para senior menindas junior di sekolah. Mereka mengambil lapangan basket dari Zhao Jiayi dan teman-temannya beberapa kali, dan dia ingin memanggil beberapa temannya untuk melawan mereka, kata Hao Ren. Xie Yujia menghela nafas, sebaiknya kau tidak bertarung, atau sekolah akan menghukummu. Dia berpikir tentang berbicara dengan kakak laki-lakinya dan memintanya untuk memperketat kendali pada orang-orang di tim bola basket. Namun, dia tahu itu tidak akan banyak berguna karena itu tidak bisa menghilangkan intimidasi di sekolah karena itu hampir merupakan bagian dari norma di sekolah. Selain itu, Huang Suji, putra wakil wali kota-kota itu, mendirikan klub panjat tebing yang populer dan dekat dengan klub olahraga lain di sekolah. Dia sangat dekat dengan para pemain di tim bola basket, yang adalah orang-orang tangguh yang tak tertandingi di sekolah. Tim bola basket dari East Ocean University terkenal di seluruh negeri, dan itu adalah juara tahun lalu dari National College League, membawa kehormatan besar bagi East Ocean University. Itulah sebabnya sekolah menghargai mereka meskipun mereka memiliki prestasi akademik yang buruk. Mereka menang atas semua siswa biasa lainnya dalam kekuatan, dan yang lebih penting, mereka memiliki sekolah di belakang mereka selama mereka tidak melakukan hal-hal yang membuat marah. Karena hubungannya yang dekat dengan mereka, Hua Suji hampir bisa melakukan apapun yang diinginkannya. Bagaimanapun, Hao Ren mempermalukan Huang Suji dengan memenangkan perlombaan, dan yang terakhir akan membuat masalah baginya. Xie Yujia agak khawatir tentang ini. Sementara Xie Yujia bermasalah dengan semua masalah ini, Hao Ren memikirkan sesuatu yang lain. Dia tidak terlalu khawatir tentang pembalasan Huang Suji, meskipun yang terakhir adalah putra dari wakil wali kota. Yang membuatnya prihatin adalah kebencian yang mendalam antara apa yang disebut siswa selebritis dan siswa reguler di tahun-tahun junior. Zhao Jiayi dan teman-temannya berulang kali diusir dari lapangan basket oleh anggota klub panjat tebing dan beberapa pemain tim bola basket. Ini hanyalah satu contoh dari intimidasi yang terjadi di kampus. Jika situasi berlanjut, pertarungan besar akan pecah cepat atau lambat. Jika perkelahian terjadi, tidak ada yang akan menjadi pemenang, terutama yang lebih lemah seperti Zhao Jiayi. Hao Ren tahu Zhao Jiayi telah menghubungi teman-temannya dan bersiap untuk bertarung dengan para senior dari klub panjat tebing dan tim bola basket jika mereka terus melakukan intimidasi.
Hao Ren bertanya-tanya apakah sudah waktunya baginya untuk menggali kartu Luking dan melakukan percakapan yang menyenangkan dengan wakil presiden universitas. Pesta itu berakhir dengan semangat rendah setengah lainnya kemudian. Zhao Jiayi kembali ke asrama dengan suasana hati yang buruk. Jika Hao Ren tidak membujuknya, dia akan memanggil teman-temannya untuk mengejar mereka malam ini. Ren, jika mereka berani membuat masalah untukmu, telepon aku. Zhao Jiayi menepuk dadanya dan berkata. Hao Ren tersenyum dan menjawab, aku akan baik-baik saja. Mereka hanya menggertak. Mereka tidak akan melakukan sesuatu yang serius. Petik 2. Di asrama ini, Zhao Jiayi adalah kakak laki-laki. Zhao Jiayi punya banyak teman dari semua kalangan, jadi dia merasa seperti dia harus menjaga teman sekamarnya. Namun, dia tidak akan pernah menduga bahwa Hao Ren memiliki wakil presiden sekolah Luking di belakangnya. Bahkan, dalam apa yang disebut suku naga, Luking harus menghormati Hao Ren dan menyebutnya Fuma 1. Bahkan tanpa Luking di belakangnya, Hao Ren tidak takut pada Huang Suji. Dia selalu tidak menonjolkan diri karena dia tidak ingin menarik perhatian pada dirinya sendiri, tetapi dia tidak takut dengan masalah. Hari yang penting berakhir. Keesokan harinya, semuanya kembali normal di sekolah sementara beberapa orang masih berbicara tentang apa yang terjadi sehari sebelumnya. Di kelas, Hao Ren membenamkan dirinya dalam mempersiapkan pertanyaan latihan bahasa Inggris sekolah menengah. Mengetahui Hao Ren mengajari gadis kecil di malam hari, Zhou Liren meninggalkannya sendirian. Kemuliaan juara balap jarak jauh sekarang hanya menjadi kenangan. Hao Ren memasukkan uang hadiah 1.000 yuan ke dalam kotak dana bersama di kamar asrama. Itu akan digunakan untuk kegiatan hiburan room 302 mendatang. Bagi Hao Ren, hanya mereka yang mementingkan diri sendiri yang peduli dengan kesombongan dan jeritan para gadis itu. Dia melakukan yang terbaik dalam lomba karena dia memasukkan namanya ke dalamnya dan ingin membalas Xie Yujia atas dorongannya. Langit berubah gelap di malam hari. Hao Ren mengendarai bus 767 dan tiba tepat waktu di rumah Zhao Yanzi, rumah 2 lantai. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, setelah makan makanan yang dimasak oleh Ibu Zi, mulut Hao Ren akan menyirami air setiap kali dia dalam perjalanan ke rumah Zi untuk mengajarinya. Karena kemarin adalah hari Senin dan dia tidak datang untuk mengajar Zhao Yanzi, dia tiba-tiba dikejutkan oleh kerinduan akan hidangan lezat yang dimasak oleh Zhao Hongyu ketika dia berdiri di pintu. Dengan kertas di tangan, Hao Ren menekan bel pintu. Tiba-tiba, guntur bergema di langit, dan badai datang seketika. Hujan dimulai. Berdiri di pintu, Hao Ren setengah basah dalam sekejap mata. Yah, cepatlah. Mendengar dering bel pintu, Zhao Hongyu bergegas untuk menjawabnya. Melihat Hao Ren basah kuyup dalam hujan, dia segera menariknya. Ledakan. Boom, dengan guntur lain, garis-garis kilat melintas di langit di luar jendela. Segera, gedung-gedung tinggi di kejauhan diliputi oleh hujan putih. Hao Ren meletakkan kertasnya sementara dia menggelengkan kepalanya untuk menyingkirkan air di rambutnya. Zhao Hongyu menyerahkan handuk putih dan berkata dengan nada ringan, kamu bisa tinggal di sini malam ini. Hari ini, Penatua Sun bertanggung jawab atas curah hujan, dan itu akan berlangsung sepanjang malam. Bab 42, semuanya tergantung kamu. Tepat ketika Hao Ren berusaha menjawab, suara gagang pintu yang dipelintir memotongnya, itu adalah Zhao Guang membawa Zhao Yanzi kembali. Mereka sama sekali tidak basah karena berada di dalam mobil. Meskipun Zhao Guang tampak seperti ayah yang keras, dia menunjukkan betapa dia sangat mencintai putrinya dengan pergi sendiri untuk menjemputnya dari sekolah pada hari hujan ketika dia adalah orang yang sibuk. Zhao Hongyu berjalan mendekat setelah suaminya masuk. Karena ada badai hari ini, aku pikir Ren harus menginap daripada kembali dalam hujan, katanya. Oke, itu seharusnya hujan Elder Sun sehingga mungkin akan bertahan sepanjang malam. Akan sulit bahkan untuk mengusirnya kembali. Yang terbaik baginya untuk tinggal di sini, Zhao Guang mengangguk tanpa ragu. Hao Ren terlalu malu untuk mengungkapkan pendapatnya setelah mereka berdua menyuruhnya tinggal. Dia tidak ingin bersikeras untuk pergi karena mereka berdua gigih mempertahankannya di sana. Zhao Guang pasti akan memberinya tumpangan kembali jika dia bersikeras. Namun, Hao Ren tidak ingin menyebabkannya begitu banyak masalah di malam badai seperti ini. Zhao Hongyu tersenyum senang ketika dia tidak melihat keberatan dari Hao Ren. Baiklah, mari kita makan malam dulu karena sudah siap. Zhao Guang, ambil beberapa pakaian kering untuk Ren. Dia semua basah kuyup dalam perjalanan ke sini untuk mengajar Zi. Dan cuci tanganmu, Zi. Katanya. Oke. Zhao Guang mengangguk dengan tenang dan pergi ke atas untuk mengambil beberapa pakaian.
Zhao Yanzi menatap Hao Ren dengan enggan dari tempat dia berdiri seolah-olah dia tidak senang dengan wilayahnya sendiri yang diserang. Dia masih belum terbiasa dengan kenyataan bahwa orang tuanya memperlakukan Hao Ren sebagai bagian dari keluarga. Dia masih bisa menanggungnya ketika mereka membawanya dalam perjalanan keluarga, tetapi sekarang menahannya untuk malam itu. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi lain kali? Gadis-gadis kecil cukup teritorial pada usia ini karena mereka bahkan menarik garis di meja bersama di sekolah untuk menandai wilayah mereka. Hao Ren benar-benar mengabaikan tatapannya. Dia tidak pernah menganggapnya sebagai tunangannya. Di sisi lain, ia hanya berharap agar nilai bahasa Inggrisnya meningkat. Jika itu terjadi, dia tidak akan mengecewakan orang tuanya yang telah memperlakukannya dengan sangat baik. Segera, Zhao Guang berjalan ke bawah dengan satu set piyama kotak-kotak abu-abu dan menyerahkannya kepada Hao Ren. "Pergi dulu dari jaket basahmu," katanya. "Terima kasih." Hao Ren mengambil piyama dan mengenakannya setelah melepas jaketnya sendiri. Itu agak besar untuk Hao Ren, tapi entah bagaimana cocok. Mereka berempat mencuci tangan dan duduk untuk makan malam. Hao Ren lupa tentang semua ketidaknyamanan ketika dia melihat hidangan lezat di atas meja. Berpikir kembali, sudah beberapa hari sejak Hao Ren menikmati masakan Zhao Hongyu. Betapa beruntungnya Zhao Yanzi memiliki ibu yang luar biasa yang mencintai, peduli, cerdas, dan cantik, pikirnya. "Ren, apakah Zi telah menunjukkan peningkatan dalam tes bahasa Inggrisnya akhir-akhir ini?" Zhao Hongyu tiba-tiba bertanya tentang pekerjaan sekolah Zhao Yanzi saat mereka makan malam. Zhao Yanzi menatap Hao Ren dengan gugup ketika dia mendengar pertanyaan itu. "Ada beberapa perbaikan. Sepertinya dia melakukan lebih baik dari sebelumnya." Hao Ren tidak menjawab secara langsung. Sebagai soal fakta, hanya Zhao Yanzi sendiri yang tahu seberapa buruk bahasa Inggrisnya. Tenanglah. Apakah dia baik-baik saja di sekolah?" Zhao Hongyu terus bertanya. Hao Ren tertegun sejenak saat dia pikir dia bertanya tentang waktu ketika Zhao Yanzi melewatkan kelas. Dia mencoba memikirkan tanggapan yang masuk akal tetapi tidak tahu harus menjawab apa. Zhao Yanzi berusaha yang terbaik untuk mengiriminya sinyal. Dia memegang sumpitnya dengan erat dan melengkungkan bibirnya, memberinya tatapan mengancam. "Oh, maksud aku adalah, apakah kamu pikir dia lebih berupaya belajar bahasa Inggris?" Zhao Hongyu menambahkan. Hao Ren memandang Zhao Hongyu ketika dia menyadari bahwa mereka belum tahu tentang kelas lompatannya. Dia merasa lega dan berkata, poin pengetahuan telah ditingkatkan. Dia mungkin lebih memperhatikan di kelas." Itu bagus." Zhao Hongyu mengangguk sambil tersenyum. Zhao Yanzi diam-diam menghela nafas saat dia pikir Hao Ren akan memberitahunya. Namun, Zhao Guang menangkap semua ekspresinya. Dia terus makan tanpa terlibat dalam percakapan mereka. Tidak hanya bahasa Inggrisnya, tetapi mata pelajarannya yang lain juga tidak sebaik itu, kata Zhao Hongyu setelah beberapa saat, ujian tengah semester dalam beberapa hari. "Aku harap nilainya membaik saat itu. Jadi, jika itu tidak terlalu banyak untuk ditanyakan, bisakah kamu mengajarinya tentang mata pelajaran lain juga?" Hao Ren tentu tidak bisa menolak permintaan ibu mertua. Dia mengangguk dan berkata, "Oke, aku akan mencoba yang terbaik." Bahasa Inggris adalah subjek terlemahnya. Kamu tidak perlu mengajarinya secara khusus tentang mata pelajaran lain. Apakah boleh jika dia mendatangi kamu dengan pertanyaan yang tidak bisa dia lakukan? Zhao Hongyu bertanya dengan lembut. "Tidak masalah," kata Hao Ren. Meskipun dia terjebak dengan tunangan kecil yang menyebalkan, dia tidak bisa mengeluh karena memiliki pengertian seperti ibu mertua. "Kami menyukai segala sesuatu tentang Si. Hanya sikapnya terhadap belajar yang mengganggu kita. Nilai-nilainya selalu menjadi salah satu yang terburuk di kelasnya, dan kami selalu malu ketika kami menghadiri pertemuan orang tua guru," katanya. Jadi itu sebabnya, Zhao Hongyu tidak ingin malu sebagai orang tua. Bahkan untuk Zhao Hongyu yang menawan, sulit baginya untuk bangga pada putrinya ketika Zi memiliki nilai buruk, pikir Hao Ren, bahkan suku naga menderita seperti orang tua lainnya di dunia. Wajah kecil Zi memerah. Bibirnya cemberut ketika dia mencoba membela diri, tetapi dia tidak menemukan apa-apa. Kecuali untuk nilai P yang sangat baik, ia termasuk di antara siswa terburuk di semua mata pelajaran lainnya. Maaf atas masalahnya, Zhao Hongyu meminta maaf dengan lembut ketika dia menyadari bahwa dia telah banyak bertanya padanya. "Tidak apa-apa," Hao Ren tertawa. Dia akan melakukan yang terbaik untuk mengajari Zhao Yanzi hanya demi Zhao Hongyu. Musik klasik yang merilekskan dimainkan di ruangan itu, dan bahkan hujan deras pun tidak dapat mengganggu suasana nyaman.
Zhao Guang selalu menjadi orang yang tidak banyak bicara sebagai kepala rumah tangga. Zhao Hongyu, di sisi lain, memiliki senyum menawan di wajahnya seolah-olah dia puas dengan kemana arah kehidupan. Zhao Yanzi mengerutkan kening dan cemberut. Dia mungkin menemukan cara untuk berurusan dengan invasi Hao Ren ke dalam hidupnya. Waktu berlalu dengan cepat saat makan malam berakhir. Kamu bisa pergi membantu Zi dengan pekerjaan sekolahnya di studionya setelah makan malam. Aku akan membuat tempat tidur di kamarnya sehingga kamu dapat beristirahat dengan baik malam ini, kata Zhao Hongyu dengan lembut kepada Hao Ren. Fiuh. Hao Ren segera meludahkan seteguk sup. Bab 43, melewati masa percobaan. Tidak hanya Hao Ren tidak tahu harus berkata apa, tetapi Zhao Yanzi juga menatap ibunya dengan heran. Zhao Hongyu tersenyum ketika dia menjelaskan, yang aku maksud adalah, kamu bisa tidur di lantai kamar tidur Zi malam ini. Kamar tidur Zi cukup besar. Selain itu, dia juga memiliki kamar mandinya sendiri, dan lebih nyaman. Bu! Zhao Yanzi merengek tidak puas. Tidak ada pria yang pernah tidur di kamarnya sebelumnya. Zhao Hongyu hendak mengatakan bahwa Hao Ren bukan orang asing, tetapi Hao Ren menghapus sup dari bibirnya dan berkata dengan sukarela, bagaimanapun juga Zi adalah seorang gadis. Tidak nyaman bagi aku untuk tidur di kamarnya. Bagaimana kalau aku tidur di ruang tamu? Zhao Yanzi menoleh dan melihat Hao Ren tanpa mengatakan apa-apa. Dia awalnya berpikir bahwa paman, kotor, ini akan mengambil kesempatan dan tidur di kamarnya untuk membuatnya merasa tidak nyaman. Hao Ren juga punya ide sendiri. Di satu sisi, dia tidak ingin terlalu banyak memprovokasi Zhao Yanzi bahkan dengan dukungan orang tuanya. Di sisi lain, sebelum mereka benar-benar mengkonfirmasi hubungan mereka, dia harus tetap menjaga jarak dari Zhao Yanzi. Kalau tidak, dia mungkin tidak akan bisa menjauh darinya jika dia ingin di masa depan. Zhao Hongyu memandang mereka dan berkata, ruang tamu lantai pertama terlalu dingin. Jika kamu tidak tidur di kamar Zi, tidurlah di studio aku di loteng lantai atas. Kamarnya agak kecil, tapi masih cukup hangat. Kedengarannya bagus. Hao Ren mengangguk. Tapi Ren masih harus mandi di kamar kecilmu. Zhao Hongyu berbalik, menatap Zhao Yanzi, dan berkata. Zhao Yanzi menggigit bibirnya dalam keluhan. Baik, gumamnya. Dia merasa seperti wilayahnya dibagi dan diberikan kepada Hao Ren. Bahkan orang tuanya condong ke arahnya. Ini membuat Zhao Yanzi merasa bertentangan. Sebelum dia memutuskan untuk menikahi Hao Ren, segala jenis kontak tanpa persetujuannya patut diperjuangkan. Ini adalah kebanggaan kecilnya, meskipun dia kadang berpikir Hao Ren tidak seburuk itu. Zhao Hongyu tersenyum manis untuk melembutkan suasana. Kalian naik sekarang karena kamu sudah selesai makan. Hao Ren tetap tidur di sini malam ini, jadi kami juga tidak khawatir tentang waktu. Mandi dulu, nyaman, dan bantu Zi dengan pekerjaan sekolahnya. Melihat bahwa Zhao Hongyu hendak berdiri, Hao Ren bergegas dan berdiri pertama saat dia mengambil beberapa piring dan sumpit. Bibi, biarkan aku membantumu membersihkan. Haha, tidak apa-apa. Biarkan aku yang melakukannya. Kamu naik ke atas dan mandi dulu, kata Zhao Hongyu dengan lembut. Hao Ren bersikeras sedikit tetapi gagal membujuk Zhao Hongyu. Dia hanya bisa berterima kasih padanya karena memperlakukannya untuk makan malam. Setelah Hao Ren dan Zhao Yanzi naik ke atas, Zhao Hongyu, yang sedang membersihkan meja, bertanya kepada Zhao Guang, bagaimana menurutmu setelah periode pengamatan ini? Zhao Guang mengangguk. Dia memiliki karakter yang baik, kepribadian yang tenang, dan dia juga baik pada Zi. Selain itu, sepertinya ada tanda dia menerobos tingkat kedua dari Spirit Concentration Scroll. Seperti apa yang Penatua Lu katakan, dia adalah anak yang cerdas dan tidak mencolok, katanya. Maka itu berarti kamu secara resmi menyetujuinya. Sebenarnya, setelah berinteraksi dengannya beberapa kali, aku juga sangat menyukainya. Zhao Hongyu menghentikan apa yang dia lakukan dan memandang Zhao Guang, juga, apa yang kamu rencanakan dengan Samudra Barat? Tanyanya. Konter tentara dengan jenderal dan tutupi air dengan tanah TL, idiom Cina yang berarti selalu ada solusi untuk masalah. Tidak ada gunanya memikirkan hal ini sekarang. Kita hanya bisa membuat Ren meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Wajah Zhao Guang berubah serius saat dia berkata dengan tenang. Di lantai 2, Hao Ren memegang materi untuk sesi les mereka dan memasuki kamar Zhao Yanzi saat ia mencium aroma ringan. Meskipun hujan lebat di luar, itu tidak berdampak pada kesunyian dunia kecil ini. Hao Ren meletakkan materi dan bertanya kepada Zhao Yanzi, di mana kamar kecil? Zhao Yanzi menoleh dan tidak menjawabnya.
Aku belum memberitahu orang tuamu tentang kamu bolos sekolah kemarin. Hao Ren menatapnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Setelah mendengar ini, telinga Zhao Yanzi langsung naik, dan ekspresi wajahnya mengungkapkan kecemasannya. Kamu, beraninya kamu. Tidak ada yang bisa aku katakan. Itu fakta bahwa kamu bolos sekolah, kata Hao Ren lagi dengan acuh tak acuh. Itu untuk menonton kompetisi kamu. Zhao Yanzi memelototi Hao Ren dan mengangkat suaranya. Itu aneh. Aku tidak ingat mengundang kamu. Kamu menyelinap keluar sendiri, dan kamu menyalahkan aku. Tanya Hao Ren. Zhao Yanzi terdiam. Memang, bolos sekolah untuk menonton kompetisi Hao Ren hanyalah sebagian kecil. Alasan sebenarnya adalah bahwa dia ingin melihat betapa hidup itu di kompetisi atletik universitas. Apakah kamu melihat bahwa aku mendapat tempat pertama kemarin? Hao Ren bertanya lagi. Apa yang bisa dibanggakan? Memperoleh tempat pertama dalam kompetisi sampah seperti itu. Zhao Yanzi tersipu dan hampir ingin mengalahkan Hao Ren. Melihat bahwa dia menjadi sangat cemas, Hao Ren tertawa dan berbisik, lalu mengapa kamu datang dan menonton? Dada Zhao Yanzi bergerak naik turun karena marah. Paman ini sudah terlalu jauh dan semakin menjengkelkan. Pikirnya. Memang benar bahwa dia ingin melihat hasil lomba Hao Ren, tapi itu benar-benar membuatnya marah karena dia pergi untuk mengawasinya tetapi juga diejek olehnya. Dia marah dan tidak menyadari bahwa dia telah melakukan hal yang tepat pada Hao Ren beberapa kali sebelumnya. Jika kamu tidak ingin aku memberitahu orang tuamu tentang kamu bolos sekolah, tingkatkan peringkat tengah semester kamu dari setiap mata pelajaran dengan 10. Kamu mengancamku. Zhao Yanzi menunjukkan giginya dan sangat ingin menggigit telinga Hao Ren. Hao Ren menjulurkan satu jari dan menggoyangkannya. Aku tidak mengancammu. Itu suatu kondisi, katanya. Aku tidak akan menerimanya. Zhao Yanzi meraih bantal di sebelahnya dan melemparkannya ke Hao Ren. Hao Ren menghindarinya dan tersenyum lagi. Tidak terburu-buru. Aku akan memberitahu orang tua kamu bahwa kamu melewatkan kelas jika tidak ada kemajuan dalam nilai tengah semester kamu. Petik 2. Zhao Yanzi sangat dekat menjadi gila. Dia belum pernah mengalami pengalaman seperti itu ketika tumbuh dewasa. Terutama karena orang tuanya, yang dulu memanjakannya, tampaknya telah memihak Hao Ren sekarang. Oke, Hao Ren menghiburnya ketika dia merasa seperti dia akan meledak. Aku akan mandi dulu. Di mana kamar kecil? Di sana. Apakah kamu tidak punya mata? Zhao Yanzi menunjuk ke sebuah kabinet putih. Hao Ren berjalan, membuka pintu kabinet putih, dan menemukan kamar kecil yang lengkap tersembunyi di sana. Apa-apaan ini? Pikirnya. Jika tidak ada yang memberitahunya tentang hal itu, bagaimana dia bisa menemukannya? Dia berjalan ke dalam dan menyalakan kepala pancuran. Memang, dia ingin mandi karena tubuhnya lengket karena basah kuyup oleh hujan. Namun, ini adalah pertama kalinya dia mandi di rumah seorang gadis. Setelah mandi air panas dan mengenakan jubah mandi, dia melihat satu set piyama hitam baru dilipat rapi di pintu kamar mandi, dan Zhao Yanzi tidak ditemukan. Setelah dia memakainya dan berjalan keluar dari kamar, dia mendengar suara Zhao Yanzi di kamar sebelah. Zhao Hongyu mungkin mendengar langkah Hao Ren dan memanggil, "Masuk, Ren." Hao Ren mendorong pintu dengan hati-hati dan memasuki kamar orang tua Zhao Yanzi. Itu adalah kamar yang jauh lebih besar dari kamar Zhao Yanzi, tetapi desain kamarnya juga sangat halus. Presentasi kamar tidur memberi orang perasaan elegan dan nyaman. Zhao Guang dan Zhao Hongyu sama-sama mengenakan piyama yang nyaman. Mereka berbaring di tempat tidur selebar 3 meter dan menghadap TV plasma 54 inci, yang memainkan pertunjukan hiburan. Zhao Yanzi sedang berbaring di antara orang tuanya dan mengenakan satu set piyama merah muda. Sepertinya dia mandi di kamar mandi yang terhubung ke kamar tidur ini. Melihat Hao Ren masuk, Zhao Yanzi, yang terkikik barusan, tiba-tiba berhenti. Ketika Hao Ren melihat bahwa keluarga dari 3 orang bersenang-senang, dia merasa dia seharusnya tidak masuk. Zhao Hongyu berdiri, selesai mandi. Tinggalkan pakaian kamu di kamar mandi. Aku akan mencucinya untuk kamu, dan mereka akan kering besok. Petik 2. Tidak apa-apa. Hao Ren bergegas menghentikannya. Jangan khawatir. Kami adalah keluarga. Kamu tidak perlu malu-malu. Zhao Hongyu mengabaikan niat Hao Ren, melangkah keluar dari pintu, dan pergi ke kamar Zhao Yanzi untuk mengambil pakaiannya. Apakah kamu ingin menonton TV? Zhao Guang bertanya pada Hao Ren. Tidak, terima kasih. Hao Ren berdiri di ambang pintu dan berkata dengan kosong. Kamu masih terlalu tegang, Ren, kata Zhao Guang kepada Hao Ren.
Kemudian, dia menepuk bahu Zhao Yanzi dan berkata, pergilah belajar dan jangan biarkan ibumu jatuh. Zhao Yanzi berdiri dari tempat tidur dengan enggan, melompat ke atas permadani, dan mengenakan sepasang sandal kartun merah muda. Zhao Guang melihat sosok mereka yang kontras, tinggi dan pendek. Hitam dan merah muda ketika mereka berjalan keluar dari kamar. Pandangannya tampak jauh saat dia menghela nafas dengan penuh arti. Bab 44, bukan cemburu. Ini inspeksi. Setelah kembali ke kamar Zhao Yanzi, Hao Ren menyadari bahwa sudah hampir jam 8 dan memutuskan untuk mengirim pesan teks ke Zhao Jiai. Dia memberitahu teman sekamarnya bahwa dia tidak akan kembali, kalau-kalau mereka khawatir. Mereka berempat memiliki ikatan yang sangat dekat. Dengan demikian, Hao Ren tidak ingin mereka khawatir, terutama selama periode sensitif ini setelah insiden Huang Suji. Siapa yang kamu SMS? Zhao Yanzi datang dan melihat ketika dia melihat Hao Ren sibuk mengirim SMS seseorang. Hao Ren memalingkan wajahnya dan menghindari tatapannya. Namun, ini membuatnya semakin penasaran, dan dia harus melihatnya. Di pesan terkirim. Hao Ren memasukkan ponselnya kembali ke sakunya. Dia berbalik dan menatap Zhao Yanzi. Baiklah, duduk dan mari kita mulai pelajaranmu, katanya. Zhao Yanzi duduk dengan marah. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan menatap Hao Ren dari samping. Kamu mengirim SMS ke presiden kelas itu, kan? Sejak kapan kamu diizinkan menanyai aku? Hao Ren mengulurkan jarinya dan mengusap hidungnya. Piyama merah muda membuat Zhao Yanzi terlihat semanis kelinci, dan warna merah muda kulitnya yang putih seperti boneka porselen yang mereka jual di toko. Hao Ren memiliki keinginan untuk menggodanya sedikit. Hao Ren merasa lucu terutama ketika dia melihat kecemburuan dalam suaranya. Pak, dia memukul lengan Hao Ren dengan keras dan memiliki reaksi ekstrim terhadap sentuhan Hao Ren. Apakah kamu cemburu? Tanya Hao Ren saat ia menggunakan tangan kirinya untuk menggosok lengan kanannya, yang telah berubah merah. Apakah kamu pikir aku tidak bisa mengusirmu? Zhao Yanzi menunjuk keluar dan berkata dengan kejam. Saat ini, masih hujan kucing dan anjing. Meskipun rumah itu sunyi, suara hujan di luar masih terdengar, dan itu terdengar seperti badai besar. Hao Ren tidak ingin memperburuk suasana. Dia menghela nafas, tidak, aku mengirim pesan teks ke teman sekamar aku dan mengatakan kepadanya bahwa aku tidak akan kembali malam ini sehingga mereka tidak akan khawatir tentang aku. Beri aku ponselmu. Zhao Yanzi mengulurkan tangan merah muda dan lembutnya. Hao Ren menghela nafas lagi dan tidak berpikir dia harus berdebat dengan seorang gadis kecil. Jadi, dia mengeluarkan ponselnya dan menyerahkannya padanya. Zhao Yanzi menyalakan telepon dan benar-benar mulai memeriksa pesan teks di teleponnya. Ekspresi seriusnya tampak seperti pacar yang curiga, memeriksa telepon pacarnya. Ketika dia melihat bahwa pesan teks itu dikirim ke seorang pria bernama Zhao Jiai, dia mendengus pelan dan mengembalikan ponselnya ke Hao Ren. Tidak khawatir lagi. Hao Ren memasukkan ponselnya ke sakunya dan bertanya dengan sengaja. Apa yang harus dikhawatirkan? Zhao Yanzi membela diri. Bagaimanapun, Hao Ren masih tidak bisa memahami pola pikir gadis kecil itu. Dia membuka materi pelajaran. Mari kita mulai dengan bahasa Inggris. Hari ini, kita akan menekankan titik pengetahuan pada infinitif, melakukan sesuatu, katanya. Zhao Yanzi menggigit bibirnya, mengabaikan pemikiran untuk berdebat dengan Hao Ren, dan membuka buku catatannya. Kali ini, Hao Ren menjelaskan dengan sangat hati-hati dan penuh perhatian. Dia mencoba memperlambat penjelasannya dan mulai dengan konsep yang paling langsung ke yang paling sulit. Setelah mengajar beberapa kali, dia tahu di tingkat mana Zhao Yanzi berada dan bagaimana dia harus menjelaskan poin-poin penting yang sesuai. Zhao Yanzi tampaknya berusaha lebih keras dari sebelumnya. Dia menopang dagunya dengan tangan kiri saat dia menghafal dan memproses konsep-konsep pada saat yang sama. Piyama Ping memancarkan aroma ringan. Alisnya sedikit terangkat. Penampilan Zhao Yanzi dalam pemikiran yang mendalam sebenarnya sedikit memesona. Gadis kecil ini masih cukup cantik ketika dia diam, sambil menjelaskan, Hao Ren berpikir pada dirinya sendiri. Zhao Yanzi mendengarkan dan mulai mengosongkan secara bertahap. Tatapannya pindah ke wajah Hao Ren. Melihat fitur wajah yang agak akrab dan asing, menatap kecerahan di matanya, dan mendengarkan berbagai kalimat bahasa Inggris yang keluar dari mulutnya, Zhao Yanzi merasa sedikit bingung. Rambut lembut dan basah berdiri berantakan di atas kepala Hao Ren dan memantulkan cahaya. Dibandingkan dengan rambut kering normal Hao Ren, rambut basah tampaknya telah menambahkan beberapa ketampanan untuk penampilannya. Hei, mengapa kamu tidak menulis apapun?
Hao Ren melambaikan tangannya di depan mata Zhao Yanzi yang tidak fokus ketika dia bertanya. Zhao Yanzi, pulih dari blanking out, sedikit memerah dan bertanya. Ah, di mana kita tadi? Hao Ren menandatangani tanpa daya, kami berada di kombinasi tata bahasa subjek. Gunakan itu untuk menjadi subjek kalimat. Misalnya, itu adalah tugas aku untuk merawat dari kamu. Oh, Zhao Yanzi menulis kalimat itu tetapi tidak benar-benar mengerti, jadi dia bertanya lagi, apa arti kalimat ini? Kenapa kamu tidak tahu kalimat sederhana ini? Hao Ren menunjuk ke buku catatannya dan berkata, tugas adalah tanggung jawab, dan kalimat ini berarti merawatmu adalah tanggung jawabku. Dia marah dan sedikit tertekan. Dia menyiapkan informasi terperinci dan menjelaskan dengan sangat jelas, tetapi Zhao Yanzi bahkan tidak peduli dan kabur. Melihat Hao Ren menjadi sedikit tidak sabar, Zhao Yanzi menjadi jengkel juga. Aku di sekolah sepanjang hari dan harus mendengarkan tutor kamu di malam hari. Aku sudah lelah sampai mati. Mengapa aku tidak bisa menunda sebentar? Hao Ren juga tidak merasa luar biasa dan menjadi marah ketika dia melihat dia menemukan alasan untuk dirinya sendiri. Sikap macam apa ini? Aku membantu kamu dengan mengajar kamu. Ketukan, ketukan, ketukan. 3 suara ketukan datang dari pintu. Pintu terbuka segera setelah itu. Zhao Hongyu, yang berjalan dengan sepiring makanan ringan di tangannya, bertanya, apa yang kalian pertengkarkan? Setengah dari kemarahan Hao Ren tiba-tiba menghilang ketika dia melihat Zhao Hongyu. Ekspresi Zhao Yanzi juga menjadi jinak. Tidak ada apa-apa. Kami sedang mendiskusikan poin pengetahuan, dan Zi dan aku memiliki pendapat yang berbeda, kata Hao Ren. Biarkan aku melihat, Zhao Hongyu tampaknya tidak membeli alasannya. Dia berjalan, mengambil catatan Zhao Yanzi, dan membaca dengan bahasa Inggris yang fasih, ini adalah tugas aku untuk mengurus kamu, yang artinya adalah tanggung jawab aku untuk menjagamu. Apa yang salah dengan kalimat ini? Hao Ren dan Zhao Yanzi keduanya malu dan tidak tahu bagaimana menjawab. Hao Ren juga merasa aneh. Mengapa aku menjadi sangat marah ketika Zhao Yanzi secara acak berbicara kembali? Ini kalimat yang bagus. Zhao Hongyu meletakkan catatan Zhao Yanzi dan memindahkan piring makanan ringan ke arah mereka. Sudah lama sejak kami makan malam. Makanlah beberapa makanan ringan, katanya. Terima kasih, Bibi. Hao Ren mengambil sepotong kue. Terima kasih, Bu. Zhao Yanzi cemberut mulutnya saat dia dengan hati-hati mengambil sepotong makanan penutup dari piring. Baiklah, aku tidak akan mengganggumu lagi. Belajarlah dengan giat. Zhao Hongyu mengambil piring dan berjalan keluar ruangan sambil tersenyum. Hao Ren dan Zhao Yanzi saling memandang dan merasa sedikit canggung. Anehnya, api amarah yang membara sepertinya tidak bisa dinyalakan lagi. Hao Ren terbatuk 2 kali dan memecah kesunyian. Dia mengikuti arahan yang disampaikan Zhao Hongyu pada waktu makan malam dan berkata, kita akan berhenti di sini untuk bahasa Inggris. Kamu tidak memiliki pertanyaan tentang subjek lain, bukan? Sepertinya kamu juga lelah. Kita sebut saja sehari. Hua. Zhao Yanzi mengeluarkan laci dan mengambil beberapa buku latihan tebal. Senyum balas dendam muncul di wajahnya saat dia berbicara dengan suara yang jelas, tiba-tiba aku merasa bersemangat lagi. Bab 45, berubah menjadi wanita yang fashionable. Aku tidak tahu bagaimana melakukan ini. Dan ini, membuka buku latihan, Zhao Yanzi berputar dengan ballpoint. Biarkan aku melihatnya. Hao Ren memaksakan dirinya untuk melihat masalah. Ini hanya matematika. Dan aku masih memiliki fisika, kimia, biologi, geologi, satu persatu, seperti dalam pertunjukan sulap. Zhao Yanzi mengeluarkan banyak buku latihan dari laci kecil itu. Hao Ren pusing karena kelelahan, dan dia hanya bisa menyelesaikan beberapa masalah. Sementara itu, Zhao Yanzi membungkuk di kursi dengan tangan bersilang di dadanya, menatap Hao Ren dengan senyum yang terangkat. Mengutuk. Kenapa kursus sains di sekolah menengah menjadi begitu sulit? Hao Ren mengutuk diam-diam. Namun, karena dia tidak bisa mempermalukan dirinya sendiri di depan Zhao Yanzi, dia harus memeras otaknya pada masalah. Ketika dia mengerjakan soal matematika kelas 8, dia berpikir tentang matematika tingkat lanjut. Ketika dia sedang mengerjakan masalah fisika, dia berpikir tentang teori fisika tingkat perguruan tinggi. Kesenjangan besar antara pengetahuannya saat ini tentang mata pelajaran dan seorang siswa sekolah menengah membuatnya tidak mungkin baginya hanya untuk menyelesaikan masalah menggunakan konsep sekolah menengah. Paman, bisakah kamu menyelesaikannya atau tidak? Sementara dia berjuang dengan rasa frustrasi yang memuncak,
Zhao Yanzi bertanya dengan semangat tinggi. Hao Ren telah menyiksanya dalam bahasa Inggris, dan sekarang dia merasa senang dengan pembalasan itu. Menempatkan tangannya ke pelipisnya yang terbakar, Hao Ren merasa dia akan meledak. Namun, terlalu memalukan untuk mengakui bahwa dia, seorang siswa di Universitas Top, tidak bisa menyelesaikan masalah sekolah menengah. Berikan aku semua buku pelajaranmu, dan aku akan menyegarkan ingatanku pada konsep sekolah menengah. Hao Ren meletakkan pena dan berkata kepadanya. Zhao Yanzi salah memahaminya dan berkata, tapi aku butuh mereka untuk kelas besok. Tidak apa-apa. Aku hanya membutuhkan mereka untuk malam ini. Hao Ren tampak percaya diri. Tunggu. Berdiri, Zhao Yanzi berjalan ke tempat tidur dan mengambil ranselnya. Dia menggali 5 hingga 6 buku tebal sebelum menyerahkannya ke Hao Ren. Tidur lebih awal malam ini, kata Hao Ren padanya saat dia berjalan ke pintu dengan buku teks di tangannya. Zhao Yanzi menatapnya, tertegun. Dia terkejut bahwa Hao Ren masih sangat baik padanya dan tidak marah seperti yang dia harapkan. Sebelum dia bisa mendapatkan kembali ketenangannya, Hao Ren telah meninggalkan kamarnya dan berjalan ke loteng tempat studio Zhao Hongyu berada. Dia menatap piyama merah mudanya dan kulit lembut di bawah kerah dan bertanya-tanya, apakah dia sama sekali tidak tertarik padaku. Dia pergi segera setelah dia selesai les seolah-olah itu adalah tugasnya. Zhao Yanzi berpikir ketika dia melihat ke bawah pada sedikit kenaikan dadanya. Tiba-tiba, dia memikirkan gadis cantik yang dia temui di East Ocean University selama pertandingan atletik. Dia mendengus dengan jijik dan melompat ke tempat tidurnya. Ketika Hao Ren bangun ke studio, dia menemukan bahwa tempat tidur yang ditata rapi diletakkan di lantai yang bersih, dan di satu sisi tempat tidur menggantung pakaian yang telah dia ganti sebelumnya. Mereka telah dicuci dan dikeringkan. Ibu Zhao Yanzi adalah wanita yang penuh perhatian dan perhatian. Jika Zhao Yanzi dapat tumbuh menjadi seorang wanita dengan setengah kebajikan ibunya, aku akan menjadi pria yang bahagia. Apa yang aku pikirkan? Hao Ren meletakkan buku teks di lantai sebelum duduk. Dia mengambil buku teks acak dari lantai dan mulai mempelajarinya. Di luar, badai berlanjut hingga malam seperti yang diperkirakan oleh Zhao Hongyu. Diterangi oleh cahaya kuning lembut, loteng kecil itu hangat dan sunyi. Sambil membaca, ia mulai tertidur. Tepuk. Buku itu meluncur dari tangannya dan jatuh ke lantai. Di kamarnya, Zhao Yanzi sedang melemparkan dan membalik di tempat tidurnya, tidak bisa tidur. Dia menyalakan lampu dan menatap langit-langit yang dipenuhi bintang. Setelah beberapa saat, dia bangkit dari tempat tidurnya dan berjingkat keluar dari kamarnya dan naik tangga. Dia ingin tahu tentang apa yang Hao Ren lakukan. Ketika dia menemukan Hao Ren tertidur dengan buku-buku pelajaran berserakan di sekelilingnya, hatinya yang curiga tersentuh. Bintik-bintik hujan di luar membuat loteng kecil itu tampak agak dingin. Kau brengsek, melempar bukuku kemana-mana. Dia berpikir sejenak dan berjingkat ke dalam ruangan. Dia mengambil buku-buku pelajaran dan hendak pergi ketika pikiran muncul di benaknya. Dia membungkuk dan diam-diam menyeret selimut yang menendang di atas tubuhnya. Dia membuat wajah di Hao Ren yang sedang tidur dan melambaikan tangannya di depan wajahnya seolah-olah dia akan memukulnya. Tetapi pada akhirnya, dia tidak membangunkannya. Membawa buku-buku berat, Zhao Yanzi kembali ke kamarnya di lantai 2. Pagi selanjutnya, ketika Hao Ren bangun, dia agak terkejut menemukan dirinya tidak di asramanya. Duduk, dia melihat selimut telah ditendang ke samping dan menyadari bahwa buku-buku teks di sampingnya hilang. Masih hujan, meski tidak separah tadi malam. Dia berganti pakaian sendiri dan berjalan menuruni tangga ke lantai pertama. Ketika dia melewati kamar Zhao Yanzi, itu agak sunyi. Memotong. Cok. Suara memotong datang dari dapur. Hao Ren berjalan dan menemukan Zhao Hongyu yang berada di celemeknya sedang sibuk di dapur. Pagi, Bibi. Dia masuk dan menyambutnya. Kamu sudah bangun. Zhao Hongyu tersenyum padanya. Bagaimana tidurmu tadi malam? Tanyanya. Itu bagus. Bukankah Zi belum bangun? Tanya Hao Ren. Dia adalah bak yang malas dan tidak akan bangun sampai seseorang membangunkannya. Pergi ke kamar mandi Zi untuk mandi pagi kamu. Aku telah meletakkan handuk baru dan sikat gigi baru di sana untuk kamu, kata Zhao Hongyu. Aku akan menunggunya untuk bangun. Itu tidak benar untuk menerobos masuk ke kamarnya, kata Hao Ren. Zhao Hongyu mengangguk sambil tersenyum. Memang, jika Zi menemukan bahwa Hao Ren telah melihat pose tidurnya yang seperti wanita, dia akan marah dan membuat keributan. Ayah Zi akan mengantarmu ke sekolah. Bersantailah di ruang tamu sekarang, kata Zhao Hongyu sambil memotong master Cina dengan mudah.
Bubuk babi cincang dengan mustard dan telur yang diawetkan. Biarkan aku membantu kamu, Hao Ren berjalan dan mulai membantu. Zhao Hongyu tidak menolak bantuannya. Dia tersenyum dan berkata, kamu anak yang baik. Dan kamu adalah ibu yang hebat, jawab Hao Ren. Bukankah ibumu memasak sarapan untukmu? Zhao Hongyu bertanya dengan santai. Dia sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk melakukan hal-hal yang dilakukan ibu biasa, jawab Hao Ren setelah beberapa pemikiran. Merasakan kekecewaan samar dalam nada Hao Ren, Zhao Hongyu tersenyum padanya. Itu tidak masalah. Ini rumahmu sekarang, katanya. Hao Ren tersentuh. Dia tidak yakin tentang perasaan Zhao Yanzi terhadapnya, tetapi dia tahu Zhao Hongyu memperlakukannya sebagai anggota keluarganya. Tidak tahu bagaimana menjawabnya, dia menyibukkan diri dan bekerja diam-diam. Segera setelah itu, Zhao Guang dan Zhao Yanzi bangkit dan turun ke lantai 1. Pada saat ini, bubur babi cincang berbau harum dengan mustard dan telur yang diawetkan sudah ada di meja, hasil dari upaya bersama Hao Ren dan Zhao Hongyu. Hao Ren pergi ke kamar mandi di kamar Zhao Yanzi untuk mandi, dan Zhao Guang senang bahwa Hao Ren telah membantu membuat sarapan. Zhao Yanzi terkejut bahwa Hao Ren adalah pria yang pekerja keras dan mampu. Namun, ketika ibunya memarahinya karena terkejut, dia cemberut dalam protes diam-diam. Ketika sarapan sederhana berakhir, badai yang mengamuk sepanjang malam juga berakhir. Zhao Guang bersiap-siap untuk mengantar Zhao Yanzi dan Hao Ren ke sekolah sementara Zhao Hongyu melepas celemeknya dan mengungkapkan top bunga halter dengan tali tipis di bawahnya. Dia mengenakan kacamata hitamnya dan mengambil dompet hitam yang sangat anggun sebelum memasuki garasi. 1 menit kemudian, Zhao Hongyu mengusir Ferrari merah dari garasi. Hao Ren dikejutkan oleh perubahan instan Zhao Hongyu dari ibu yang sempurna menjadi seorang wanita yang modis. Tapi sekali lagi, itu bukan kejutan besar karena Zhao Hongyu adalah seorang desainer kelas atas. Dia hanya melihat perannya sebagai ibu yang sempurna baru-baru ini dan lupa bahwa dia memiliki karir sendiri. Dengan reputasi dan kemampuannya, dia mungkin memimpin tim elitnya sendiri dan menjalankan studio independen. Dengan lambaian tangannya, Zhao Hongyu melaju dengan Ferrari merahnya yang mengkilap. Dalam Chevrolet hitamnya yang berprofil rendah, Zhao Guang mengantar Zhao Yanzi dan Hao Ren ke sekolah mereka berturut-turut. Tidak ingin menarik lebih banyak perhatian padanya, Hao Ren meminta Zhao Guang menurunkannya ratusan meter dari gerbang utama sekolah. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Zhao Guang, Hao Ren berjalan ke gerbang utama universitas. Dari jauh, dia melihat beberapa siswa menggantung spanduk di atas gerbang. Sambutan hangat ke ahli biologi terkenal dunia Hao Zonghua dan meteorolog global yang terkenal Yue yang akan memberikan ceramah di universitas. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.